Halo guys, balik lagi sama aku Arya Bumi Fatahila. Di sini aku ingin mengerjakan improve chemistry. Oke, langsung saja kita ke nomor satu. Nomor satu dikatakan eh, dalam kimia, sistem didefinisikan sebagai proses atau zat yang berada dalam suatu daerah dengan batasan tertentu. Semua hal yang berada di luar sistem dinamakan lingkungan. Contoh sistem yaitu air mineral di dalam botol, sementara segala hal di luar botol, seperti udara, meja, tangan yang memegang botol merupakan lingkungan. Terus di soal nomor satu ini juga ada jenis sistemnya, ada terbuka, ada tertutup, dan terisolasi. Soalnya adalah berikut ini pasangan sistem dan lingkungan berturut-turut yang tepat kecuali. Nah, jadi ini langsung aja aku kasih jawabannya yaitu E ya, dari soal nomor satu. Ini kelihatan nggak E? Kenapa E? E itu pernyataannya adalah sistem proses mencuci pakaian di dalam mesin cuci dan lingkungan sama dengan kotoran baju yang sama dengan kotoran baju yang terlarut oleh air sabun. Nah, kenapa pasangan sistem dan lingkungan yang ini salah? Karena kotoran yang terlarut dalam air sabun itu masih berada di dalam mesin cuci, jadi masih termasuk dalam sistem, bukan dari lingkungan. Lingkungan seharusnya hal yang berada di luar mesin cuci, misalnya udara atau ruangan di luar mesin cuci. Jadi jawabannya E untuk nomor satu, yaitu sistem mencuci pakaian dengan kotoran baju yang terlarut. Next. Oke, untuk soal selanjutnya adalah es krim di dalam kulkas freezer merupakan contoh sistem. A. Terbuka, B. Tertutup, C. Terisolasi, D. Terkonjugasi, E. Tercemar. Oke, aku akan menjelaskan dengan bahasa yang simpel. Jawabannya adalah bukan B. Sistem tertutup. Kenapa? Karena sistem tertutup itu artinya tidak ada pertukaran materi dengan lingkungan, tapi kalor ataupun suhu suatu sistem masih bisa berpindah. Contohnya es krim di dalam kulkas tidak bertukar zat, misalnya es krim tidak keluar ataupun bercampur dengan udara luar, itu tidak ada ya terjadi, tapi kalornya atau suhu dingin atau panasnya bisa berpindah lewat dinding kulkas. Jadi kita bisa merasakan dinding kulkas itu dingin ya gara-gara es krim. Jadi jawabannya B, tertutup. Next. Oke, untuk nomor 4 kita langsung bacakan saja. Berdasarkan definisi sistem dalam kimia, ruang kelas tempat ujian saat ini termasuk sistem jenis apa? A. Terbuka, B. Tertutup, C. Terisolasi, D. Terkonjugasi, E. Tercemar. Jadi ruang kelas apapun itu bisa dibilang adalah sistem terbuka. Kenapa? Karena materi bisa keluar masuk. Materinya apa? Ya misalnya orang atau guru, udara yang masuk lewat pintu ataupun lewat jendela. Energinya juga bisa berpindah, seperti suhu dari luar bisa mempengaruhi suhu di dalam kelas. Jadi misalnya suhu di luar dingin, otomatis kemungkinan besar juga suhu di luar suhu di dalam kelas bisa tercampur juga, bisa dingin juga. Oke, jawabannya tuh A, terbuka. Next. Oke, untuk nomor 8 ini nanti ada teksnya, teks nomor 3 aku kasih tampilkan di layar nanti. Inti soalnya adalah perhatikan pernyataan berikut. 1. Syngas terdiri dari gas karbon monoksida dan hidrogen. 2. Syngas dapat dibuat dari reaksi methane steam reform. 3. Pembakaran gas alam merupakan reaksi antara gas alam dengan oksigen. 4. Methane steam reform merupakan reaksi antara gas alam dan uap air. Manakah pernyataan yang benar? Oke, jadi aku langsung ke jawabannya saja, yaitu jawabannya E. Jawabannya tuh E, yaitu 1, 2, 3, dan 4 tuh pernyataannya benar semua. Kenapa bisa dibilang benar? Karena di dalam teks dijelaskan. Yang pertama kita jelas nomor 1 dulu ya. Syngas terdiri dari gas karbon monoksida dan hidrogen. Nah, bisa dilihat dari teks saja bahwa syngas adalah campuran CO dan H2 maksudnya. Untuk nomor pernyataan 2, syngas dapat dibuat dari reaksi methane steam reform. Benar, disebutkan di dalam teks. Mengubah syngas, proses mengubah CH4 menjadi syngas disebut methane steam reform. Jadi nomor 2 itu juga benar. Yang ketiga, pembakaran gas alam merupakan reaksi antara gas alam dengan oksigen. Kita bisa lihat reaksinya, CH4
tambah 2O2 sama dengan bukan sama dengan tanda panah CO2 tambah 2H2O adalah reaksi pembakaran dengan oksigen. Yang jelas benar. Nomor 4, metane steam reform merupakan reaksi antara gas alam dan uap air. Benar juga, bisa kita lihat reaksinya CH4 tambah H2O jadi 3H2H2O, yaitu ada uap air. Jadi nomor 8 itu jawabannya E. Next. Oke, untuk nomor 9 masih berkaitan dengan teks sebelumnya. Kita langsung soalnya saja. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Reaksi pembakaran merupakan proses eksotermik. 2. Metane steam reform merupakan proses endotermik. 3. Jumlah kalor yang terlibat pada reaksi pembakaran dan metane steam reform sebanding dengan jumlah mol CH4 yang bereaksi. 4. Jumlah kalor yang terlibat pada reaksi pembakaran dan metane steam reform selalu sama besar. Manakah pernyataan yang benar? Oke, langsung saja ke jawabannya, yaitu A. Yaitu 1, 2, dan 3 itu benar. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini untuk pernyataan 1, reaksi pembakaran merupakan proses eksotermik. Jadi benar karena nilai delta H-nya negatif. Delta H-nya negatif, otomatis melepas kalor. Melepas kalor berarti eksotermik. Eksoterm. Oke, untuk yang kedua, metane steam reform merupakan proses endotherm. Benar. Kenapa itu juga benar? Karena delta H-nya positif. Jadi artinya menyerap kalor. Menyerap kalor berarti endothermic. Dan juga pernyataan 3, jumlah kalor yang terlibat pada reaksi pembakaran dan metane steam reform sebanding dengan jumlah mol CH4 yang bereaksi. Benar, karena rumusnya kita bisa tentukan rumusnya itu kalor sama dengan mol CH4 dikali delta H. Itu berarti makin banyak CH4-nya, otomatis makin besar kalornya. Begitu. Kenapa pernyataan 4 salah? Karena jumlah kalor yang terlibat pada reaksi pembakaran dan metane steam reform selalu sama besar. Salah karena nilainya jelas-jelas berbeda gitu. Jadi dari pembakaran itu min 890, sedangkan steam reform nilainya 206. Jadi itu merupakan nilai yang berbeda. Otomatis jawabannya A. Next. Oke, next lanjut ke soal nomor 13. Langsung ke soalnya, dan teksnya berdasarkan mesin teks yang tadi ya. Untuk menjalankan produksi syngas digunakan 1000 mol gas CH4, di mana sebagian akan mengalami pembakaran dan sisanya mengalami metane steam reform. Agar kalori dari pembakaran digunakan seluruhnya untuk metane steam reform, berapa mol CH4 yang harus mengalami pembakaran dan metane steam reform secara berurutan? Seperti yang kita ketahui ya, mol untuk dibakar itu menghasilkan 890 kJ. Kemudian untuk steam reform itu membutuhkan 206. Langsung saja, triknya adalah agar energi dari pembakaran sama dengan energi yang dibutuhkan, tinggal kita cocokin tuh, yaitu rumusnya mol pembakaran kali 890 sama dengan mol reform dikali 206. Nah, kita coba semua kemungkinan yang ada di pilihan ganda, lalu kita cocokin tuh. Nah, di sini aku menemukan bahwa jawabannya itu A, di mana A itu nilainya 188 mol dan 812 mol. Yang kita bisa coba yaitu energi dari pembakarannya 890 dikali 188 sama dengan 167320 kilojoule. Kemudian kita coba 812 dikali 206 sama dengan 16727. 272. Kemudian kita lihat tuh, kita buat perbandingan aja. Sama dengan 167272. Kita bulatkan. Jadi hampir sama gitu. Jadi sebenarnya kalau dari pilihan ganda itu nggak ada yang sama persis ya, tapi karena ini hampir sama dari dibandingkan dengan pilihan ganda lainnya, jadi ini jawabannya A. Next.
Next ke soal nomor 14, aku di sini akan nampilin teksnya. Jadi langsung aja ke soal nomor 14. Berdasarkan arah aliran kalor reaksi, termasuk reaksi jenis apa pelarutan padatan Z. Jadi kita bisa lihat nih pada percobaan 1 dari kita langsung ke suhunya aja ya, karena ditanya itu ya suhu endotermik, eksotermik. Salah satu caranya menggunakan suhu. Jadi kita lihat percobaan 1 tuh awalnya 25 jadi 30, suhunya otomatis naik, yang berarti air jadi lebih hangat dong dari yang nggak hangat jadi hangat. Pada percobaan kedua 27 ke 35, otomatis naik juga, yang merupakan jadi hangat. Artinya apa? Kalau suhu air naik, berarti reaksi melepaskan kalor ke air. Kalor mengalir dari zat ke lingkungan, dimana itu merupakan reaksi eksoterm. Jadi jawabannya itu B. Next. Oke, untuk nomor 18 soalnya berapa ental H reaksi pelarutan padatan Z dalam satuan kilojoule per mol. Oke, yang pertama kita diketahui N-nya 0,2 mol, kemudian M-nya sama dengan 250 gram, C-nya ya massa water ini ya, rumus water. Oke, kemudian kita ketahui nih waktunya, perubahan waktunya Celciusnya, jadi sama dengan 8 derajat perubahannya ya, perubahan suhunya. Kita tinggal masukin rumus aja tuh, rumusnya mol, langsung aja ya, nggak perlu nulis rumusnya dulu. Jadi langsung aja min delta H sama dengan 250 dikali 0,0042 kali 8, kemudian 0,2 dikali entalpi sama dengan 8,4 per 0,2 sama dengan 42. Berarti entalpinya karena ini minus ya, ada minusnya jadi dibalik, minus 42 kilo per mol. That's it, jawabannya B. Next. Oke, kita next ke soal nomor 23. Aku bacakan soalnya. Reaksi pembakaran etanol C2H5OH terjadi ketika C2H5OH bereaksi dengan gas O2 menghasilkan gas CO2 dan uap air seperti persamaan reaksi berikut. Berdasarkan data-data di atas, tentukan entalpi reaksi pembakaran etanol. Jadi ditanyanya entalpi ya. Oke, kita di sini nanti aku tampilin fotonya. Di sini ada data-datanya juga. Jadi kita langsung aja nih. Entalpi reaksi dengan entalpi produk dikurang reaktan gitu ya. Terus kita tinggal masukin tuh rumusnya, C2H5OH ditambah 3O2 tanda panah C2 ditambah 3H2O, dimana masing-masing datanya tuh ujung-ujungnya bakal kayak gini guys, min 393,5 ditambah 3 min 241,8. Nanti bisa dilihat dari datanya aja ya, sama dengan min 787 tambah min 725,4 sama dengan min 1512,4. Bawahnya min 277,6 tambah 3 kali 0 sama dengan min 277,6. Ini yang produknya, yang ini reaktannya. Kemudian karena tadi dikurang, otomatis rumusnya tapi sama dengan min 1512,4 dikurang min 277,6 sama dengan min 1512,4 ditambah 277,6, hasilnya min 1234,8 joule per mol. Jadi jawabannya itu C. Next. Oke, kita next ke soal nomor 25. Disebutkan metana atau CH4 dapat mengalami reaksi pembakaran sebagai berikut. CH4 ditambah 2O2 tanda panah ini ya, tambah 2O2
CO2 tambah 2H2O. Kelihatan nggak? Oh, kelihatan ya. Langsung aja. Apabila seluruh kalori hasil pembakaran 0,01 mol metan yang digunakan untuk memanaskan 200 gram air, maka berapa kenaikan suhu yang dialami oleh air tersebut? Di sini ada datanya, nanti aku tampilin fotonya. Oke, kita langsung saja ke langkah yang pertama, yaitu hitung delta H-nya. Reaksi kalori yang dihasilkan 1 mol CH4 terbakar. Jadi kita belum tahu nih kalorinya berapa. Jadi kita hitung menggunakan rumus, yaitu delta H reaksi sama dengan produk ya, delta produk ya dikurang sama kayak tadi rumusnya, kurang R, dimana 393,5 ini berdasarkan data ya, jadi nggak perlu dicari-cari atau gimana. Misalnya 241 maksudnya 0,8 dikurang min 74,9 tambah 0 masih nih masukin masih karena dia nggak diapa-apain, dikurang 483,6 min 74,9. delta H sama dengan 877 karena ini sama-sama min 1 ditambah 74,9. Ini juga ketemu min, jadi plus dia dengan min 802,2 kJ per mol. Udah ketemu ya, jadi 1 mol CH4 menghasilkan kJ. Sebenarnya nggak perlu minusnya sih. Next kita hitung energi dari 0,01 mol CH4, yaitu Q sama dengan 0,01 dikali 802,2 sama dengan 8,022 kJ. Nah, udah ketemu nih dua info ya. Terus yang terakhir, gunakan rumus Kalor untuk cari kenaikan suhu. Rumus Kalor apa? Rumus Kalor adalah Q sama dengan MC mencat. Kita masukin aja tuh infonya semua, 8,022 200 dikali 0,0042 dikali, nah ini masih belum tahu ya, kenaikan suhunya kita belum tahu. Kita pakai nanti perpindahan nih dikalikan menghasilkan 0,84 kali delta T. Masukin tuh delta T sama dengan 8,022 per 0,84. Delta T sama dengan 9,55 derajat Celcius. Nah, di soal nggak ada tuh 9,55 derajat Celcius. Kita pilih yang paling mendekati, yaitu jawabannya A, 15 derajat Celcius. Gitu ya. Jadi kita cari reaksi, cari Q, lalu pergi ke rumus cari kalor. Oke, next. Oke, next ke soal nomor 26. Nanti ada teks yang aku tampilin. Dalam suatu wadah tertutup mula-mula terdapat gas NaCl dan NO masing-masing berkonsentrasi 0,5 mol dan 0,3 mol. Bila reaksi yang terjadi adalah 2 NaCl tanda panah 2 NO plus Cl2, maka laju reaksi dapat dinyatakan sebagai A. Penurunan konsentrasi Cl2 tiap detik, penurunan konsentrasi NO tiap detik, C. Peningkatan konsentrasi NOCl tiap detik, D. Peningkatan konsentrasi NO tiap detik, atau E. Penurunan konsentrasi H2 tiap detik. Nah, ini kita nggak perlu ngitung ya, kita pakai logika saja. Jawabannya itu C, yaitu NOCl tiap detik selalu naik, penurunan maksudnya selalu turun tiap detik. Kenapa demikian? Karena apabila kita memilih A, penurunan konsentrasi Cl2 itu salah. Kenapa? Karena Cl2 adalah produk, bukan reaktan. Jadi yang A salah. Yang B, penurunan konsentrasi NO itu juga salah. Kenapa? Karena NO adalah produk, tidak mungkin dia naik. Jadi pernyataan B salah. Yang C tadi benar. D, peningkatan konsentrasi NO tiap detik boleh, tapi NO bukan satu-satunya produk. Jadi harusnya harusnya misalnya peningkatan konsentrasi NO dan Cl2 naik tiap detik naik, baru dia boleh nomor D itu. Jadi dia tuh nggak boleh cuma satu ya. Terus yang
konsentrasi H2O salah karena tidak ada H2O dalam reaksi. Jadi yang jelas salah ya. Gitu, 266 cek. Next ke soal nomor 28. Dalam suatu wadah tertutup mula-mula terdapat ya soalnya seperti tadi lah ya. Terus sampai setelah berlangsung selama 50 detik, konsentrasi NaCl menjadi 0,3, konsentrasi NO menjadi 0,5, dan konsentrasi Cl2 adalah 0,1. Berapa laju reaksi rata-rata dinyatakan oleh zat NO. Jadi kita banyak yang diketahui ada waktu reaksi yaitu 50 detik. Kemudian NO yang awal ya. Yang awal tuh 0,3 M. Terus NO yang 2 atau yang akhir itu 0,5. Kita disuruh mencari rata-rata. Cari yang pertama langkahnya itu kita coba cari perubahannya dulu. Perubahan konsentrasi. Jadi kita ini aja sih, NO2 dikurang NO1 yaitu 0,2 M. Ini yang perubahan konsentrasi. Terus yang kedua kita gunakan rumus saja. R sama dengan delta NO. Ini langsung masukin infonya ya. Delta T sama dengan 0,2 per 50 sama dengan 0,004 per S. Jadi gitu aja sih. Karena NO adalah produk, kita pakai rumus perubahan konsentrasi dibagi waktu dan hasilnya adalah 0,004 second. Next. Ini nomor 29. Soalnya sama seperti tadi. Nah, ini berubah nih sedikit. Setelah berlangsung selama 50 detik, konsentrasi NaCl menjadi 0,3 mol, konsentrasi NO menjadi 0,5 mol, dan konsentrasi Cl2 adalah 0,1. Berapa laju reaksi rata-rata yang dinyatakan oleh zat Cl? Nah, ini terhadap zat Cl lagi ya. Jadi yang pertama itu kita lihat tuh reaksinya. Reaksinya udah tahu ya. Tapi nah, seperti tadi kita cari perubahan, yaitu kita mencari Cl kan, berarti Cl2 dikurang Cl1 sama dengan 0,1 kurang 0, karena awalnya dia tidak ada konsentrasinya, jadi sama dengan 0,1. Waktunya 50 detik, seperti tadi aja langsung rumusnya kita masukin. Laju reaksi sama dengan delta Cl2 per T sama dengan 0,1 per 50, 0,002 M per second. Jawabannya adalah C. Next. Langsung saja aku bacakan soalnya, nanti aku tampilin soalnya ya. Reaksi penguraian gas NaCl adalah sebagai berikut. 2 NaCl tanda panah 2 NO plus Cl. Jika laju reaksi NaCl adalah 0,02 M per second, maka laju reaksi pembentukan NO dan Cl berturut-turut adalah. Oke, jadi kita langsung saja untuk soal nomor 30 kita hitung, yaitu menggunakan koefisiennya dan juga beberapa reaksi pembentukannya. Jadi kita yang diketahui itu laju reaksinya, laju reaksi NaCl. Laju reaksinya NaCl itu 0,02 M per S. M besar ya maksudnya. Kemudian karena koefisien NaCl dan NO sama yaitu 2, laju pembentukan NO berarti laju pembentukan NO sama dengan laju pengurangan NaCl sama dengan 0,02. Untuk Cl koefisiennya 1, jadi laju pembentukan Cl2 sama dengan 1/2 dikali laju pengurangan NaCl. Aku tulis saja ya. NaCl sama dengan 1/2 dikali 0,02. Langsung kita jawabannya ketemu, yaitu 0,01. Jadi ketemu nih langsung, karena dicarinya itu laju reaksi pembentukan NO dan Cl berturut-turut, jadi membutuhkan laju seperti ini. Dan juga ini dua hal yang berbeda ya. Jadi jawabannya adalah 0,02 dan 0,01
masing-masing meter per second. Ini maupun ini. Jadi jawabannya adalah A. Next. Nomor 31, di dalam atmosfer gas ozon O3 dapat terurai menjadi 0,2 sesuai reaksi 2O3 menjadi produk 3O2. Jika laju penguraian ozon adalah 0,004 m per second, maka laju pembentukan O2 adalah kita ketahui yaitu laju penguraiannya ya. Penguraian ozon O3 sama dengan 0,004 m per s. Kemudian kita hubungkan aja tuh, hubungkan laju reaksi berdasarkan koefisiennya, yaitu rumusnya min 1 per 2 d O3 per dt sama dengan plus 1 per 3 d O2 per dt. Maka DO2 sama per dt sama dengan 3 per 2 dikali 0,004. Hasilnya 0,006 m per sec. Jadi jawabannya adalah C. Next. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 32, yaitu dalam suatu wadah tertutup mula-mula terdapat gas NaOCl dan NO masing-masing berkonsentrasi 0,5 dan O3. Reaksi yang terjadi sebagai berikut, nanti ada fotonya. Jika laju penguraian NaOCl adalah 0,001 m per second, maka konsentrasi NaOCl dan NO setelah reaksi berlangsung 100 detik berturut-turut adalah, oke, jadi ini ada beberapa tahap, yaitu 4 tahap lah. Yang pertama tuh kita hitung tuh perubahan konsentrasi NaOCl-nya. Rumusnya adalah, langsung aja ya, NaOCl sama dengan 0,01 m per s dikali 100 detik, yaitu 0,1 m. Ini berarti konsentrasi NaOCl berkurang sebanyak 0,1 m pada saat detik ke 100, berkurang ya, 0,1 m berkurang dari 100 detik. 100 detik berkurang. Nah, itu ya. Terus kita hitung konsentrasi akhir NaOCl. Rumusnya gimana? Rumusnya adalah konsentrasi awal dikurang perubahan NaOCl. Berarti konsentrasi awalnya 0,5 dikurang 0,1 sama dengan 0,4 m. Ini akhirnya. Kemudian tahap ketiga yaitu hitung perubahan konsentrasi NO menggunakan stoichiometry atau perbandingan mol. Kita lihat persamaan reaksinya, 2NO tambah Cl2. Perbandingan koefisien antara NaOCl dan NO adalah 2, sama-sama 2 ya, yang dapat disederhanakan menjadi 1. Kemudian ini berarti untuk setiap mol 1 NaOCl yang terurai, yang berkurang, akan terbentuk 1 mol NO. Jadi ini berkurang, ini bertambah, ini berkurang, ini bertambah. Karena konsentrasi NaOCl yang ini berkurang 0,1, maka konsentrasi NO akan bertambah sebesar 0,1. Jadi kita hitung aja tuh konsentrasi akhir NO, yaitu konsentrasi awalnya berapa? NO, yaitu NO itu konsentrasi awalnya 3. Terus kita hitung aja dengan perubahan dari itu, yaitu 0,3 ditambah 0,1 sama dengan 0,4. Jadi jawaban untuk soal nomor 32 yaitu A, 0,4 dan 0,4 M. Next. Oke, untuk soal nomor 34 di sini pada eksperimen kedua, percobaan nomor 1 dan 2, laju reaksi dipengaruhi oleh, nah kita bisa lihat apa yang beda di situ. Di situ yang beda hanya kepekatan atau konsentrasi. Di mana konsentrasi pada eksperimen kedua percobaan nomor 1 dan 2 0,2 dan 0,4. Seterusnya molnya sama, terus juga suhunya sama, tapi waktunya berbeda, yaitu 28 dan 17 detik. 17 ya, ini bukan 12, 17. Cuman konsentrasinya, kenapa yang pekat lebih cepat? Karena larutan lebih pekat, artinya lebih banyak partikel ini yang
saling bertumbukan dan bereaksi. Jadi semakin pekat suatu larutan, semakin cepat reaksinya. Jadi untuk pertanyaan nomor 34, jawabannya adalah C, konsentrasi. Next. Oke, untuk soal nomor 39, soalnya begini. Jika konstanta laju pembakaran CO adalah 0,5 m per S, maka laju reaksi pembakaran CO saat konsentrasi CO 0,1 dan O2 1 mol adalah titik m per S. Jadi untuk soal nomor 39, kita disuruh menghitung laju reaksi, di mana kita mengetahui beberapa info, yaitu konsentrasi CO sama dengan 0,1 dan juga O2 sama dengan 1 M, dan juga konstantanya ya. Terus rumusnya gimana tuh Bang? Rumusnya adalah R sama dengan 0,5 dikali 0,1 kuadrat dikali 1. Hitung 0,1 ini, jadi kayak dirangkai gitu, bukan dikali gini ya, tapi gini. Nah, kali 1 sama dengan hasilnya adalah 0,005 m per S. Jawabannya adalah D. Gitu aja sih. Next. Nah, ini soal yang terakhir atau soal yang nomor 40 ya. Jadi soal nomor 40 ini, apabila konsentrasi CO dua kalikan dan konsentrasi O2 di setengah kalikan, maka laju reaksi akan berubah menjadi bla 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 kali lipat. Jadi di sini jika konsentrasi CO2 dan O2 masing-masing dikalikan di setengah kalikan, laju reaksi akan berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan konsentrasi. Jadi rumusnya reaksi baru akan menjadi ini. Rumusnya R1 sama dengan K X CO pangkat 2 terus Y O2. Jika CO dan O2 masing-masing dikalikan, maka order reaksi terhadap kedua reaktan juga akan berkontribusi dalam perubahan laju. Jika tidak disebutkan secara spesifik tuh berapa berlipat kalinya konsentrasi tersebut, bisa dianggap kesamanya terhadap laju reaksi. Jadi jumlah kalinya dalam laju reaksi akan tergantung dari besaran X kali X dan Y kali Y. Jawabannya adalah 2 kali, di mana asumsinya secara umum tanpa nilai spesifik pada kondisi X dan Y. Jadi jawabannya adalah 2.